Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya, kita beribadah itu wajib bermazhab atau tidak? Yang pertama. Kedua, apakah dari ulama itu pendapat beliau ini itu cari yang paling mudah ya, itu sesuai dengan apa keadaan kita atau bagaimana? Terima kasih. Baik, yang pertama tentang bagaimana kita, jadi ada dua pendapat yang terkenal di masa kekinian ya, bisa kita sebut di masa modern ya, meskipun beliau juga sudah wafat. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan la mazhabiyah, kita nggak perlu bermazhab. Nah ini disuarakan oleh Syekh Nasiruddin Albani ya, Syekh Nasiruddin Albani, tapi dibantah oleh Syekh juga yang juga sudah meninggal dunia, namanya Syekh Ramadan Al-Buti, yang menjadi korban ISIS ya, yang ketika sedang mengajarkan santri-santrinya di masjid lalu dibom ya, beliau syahid bersama para murid-muridnya ya. Beliau yang mengatakan bahwa Allah mazhabiyah, justru kita harus bermazhab. Ini yang bicara, yang menyampaikan adalah ulama besar. Tentu masing-masing memiliki argumentasi. Argumentasinya Syekh Nasiruddin Albani menyatakan kita tidak perlu bermazhab karena kita bisa mengkajinya. Ya iya, bagi yang sanggup. Bagi yang sanggup. Lah bagi yang tidak sanggup, maka tidak akan mungkin dia bisa berijtihad, karena syurutul ijtihad itu ketat. Orang yang boleh mengistimbatkan hukum, ijtihad itu kan tadi apa? Bazul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqatil istinbat minal kitab was sunnah. Itu kan harus mumpuni ilmunya. Nanti jangan-jangan seperti kasus yang dulu yang pernah nyampe ke kita ramai tentang konsep milkul yamin. Masih ingat enggak tuh? Itu kan hasil ijtihad yang keblinger. Karena dia hanya otak-atik ayat Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, potongan ayatnya adalah auma malakat aymanuhum. Jadi boleh bersetubuh dengan, zaman dulu boleh bersetubuh dengan budak. Zaman sekarang kan sudah tidak ada budak. Masa sih Al-Quran cuman berlaku di zaman dulu? Kan Al-Quran berlaku sampai akhir kiamat. Maka milkul yamin bisa ditafsirkan kepada PSK. Ini kacau. Kacau, ini ijtihad yang kacau. Kalau ijtihad dibebaskan akan jadi seperti ini. Maka dibuat syarat yang ketat orang yang boleh berijtihad. Ya. Nah, ini yang jadi alasan kita harus bermazhab. Kalau saya cenderung kepada kita memang harus bermazhab. Saya sering kasih ilustrasi gini. Dalamnya Al-Qur'an dan Sunnah itu seperti dalamnya sumur. Kita butuh alat bantu. Kalau zaman dulu butuh timba dan ember untuk mendapatkan air. Atau zaman sekarang kita gunakan jet pump. Kalau antum ngambil sumber air yang dalam itu pakai gayung, kira-kira apa yang terjadi? Dapat air atau nyungsep, nyemplung? Nyemplung. Ini bahayanya aja, bukan malah dapat manfaat, malah membahayakan diri. Karena kita memang belum sampai derajat sebagai ulama mujtahid. Maka kemudian ulama menjadi ulama membagi tiga. Kalau bisa berijtihad, alhamdulillah, maka dia menjadi ulama mujtahid. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ini kan ulama-ulama mujtahid. Hafal Al-Quran dah belum? Al-Quran aja belum, menafsirkan Al-Quran kan repot. Ya, gitu. Ya itu yang tadi yang menafsirkan milkul yamin ternyata selalu teliti. Hafal Quran kagak, hafal hadis kagak. Kuliahnya jurusan teknik pula. Kacau. Begitu. Ya. Maka kalau tidak mau mampu berijtihad, maka jadilah muttabi. Muttabi itu adalah qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina ma'khusuhu. Anda menerima pendapat ulama mujtahid dan Anda mengerti argumentasinya. Yang paling derajat bawah adalah muqallid, cuma ikut-ikutan. Kenapa kok salatnya begini? Ya enaknya begini kan. Loh kok antum begini?
Ya nggak tahu bapak saya begini ngajarinnya. Oh, emang bapak kamu mujtahid kan gitu? Bukan. Ya itu kadang-kadang kebanyakan dari kita sampai derajat muqallid saja, belum sampai mutabi. Ya, tapi kalau yang sudah pernah ngaji kitab minimal yang ngerti bagaimana salatnya Imam Syafi'i, wudunya Imam Syafi'i, lalu kemudian menjadi berpedoman satu mazhab Syafi'i. Kenapa kok tadi subuhnya kunut? Karena mazhabnya Syafi'i, gitu kan. Kalau sudah kunut berarti dari mulai takbirnya, sujudnya, rukuknya dan lain sebagainya. Ciri khasnya kalau pakai masker mazhab Syafi'i turunin. Mazhab Syafi'i karena segini belum cukup. Kalau mau pakai masker full maka sholatnya pakai mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi hanya mensyaratkan jidat saja. Nah, jadi kalau mau pakai kunut begini. Kalau nggak pakai kunut begini juga boleh. Ini kayak gitu. Kita harus paham sehingga sholatnya tidak campur aduk. Yang kemudian dikenal dengan talfik tadi. Nyari yang gampang-gampang. Yang ini pakai ini pakai ini. Imam Asy-Syarqawi mengatakan talfik itu boleh. Talfik itu boleh, tapi ada syarat yang ketat. Syarat yang pertama kata Imam Asy-Syarqawi, beliau ini mufti Mesir, ya dulu sudah wafat juga. Ya mazhabnya Syafi'i beliau. Ya, lalu kemudian beliau mengatakan boleh kita talfik pindah-pindah mazhab, tapi syarat yang pertama adalah bukan dalam satu ibadah. Contoh, wudunya pakai mazhab ini, sholatnya pakai mazhab ini, boleh. Tapi kalau sholatnya nggak boleh campur, takbirnya pakai mazhab ini, rukunya pakai mazhab ini, tahiyatnya pakai mazhab ini, nggak boleh. Atau wudunya, basuh mukanya pakai mazhab ini, kepalanya pakai mazhab ini, kakinya pakai, nggak boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bukan dalam rangka mencari yang gampang-gampang untuk dalam rangka meremehkan syariat Islam. Ya. Jadi tidak boleh kalau hanya mengambil gampang-gampangnya saja. Jadi talfik itu dibolehkan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh misalkan saya kan Syafi'i, sholat subuh ya pakai kunut dan seterusnya. Tapi ketika saya berangkat ke umroh misalkan atau haji di sana, ya pindah mazhab boleh. Kenapa? Kalau pakai mazhab Syafi'i bersentuhan dengan istri batal salat kita. Bukan salat, batal wudu kita. Lah kalau misalkan kita lagi tawaf, istri kita tinggalin, digandeng orang, tak repot. Kalau mau banyak begitu nyemut. Kalau sekarang enggak kali ya, kalau lagi pandemi ya. Wah, hebat ini ya. Nyaman sekali kelihatannya itu. Coba kalau dalam suasana biasa, tabrak-tabrakan laki perempuan, kan Ka'bahnya cuma satu. Tabrak sono, tabrak sini. Nah, terus kita mau sholat, batal kan enggak? Pindah dengan mazhab yang lain yang menyatakan tidak batal bersentuhan laki dan perempuan selama ada prinsip lazah am ghairul lazah. Lazah am ghairul lazah itu ada getaran kenikmatan atau tidak. Kalau sentuhannya biasa-biasa saja tidak batal. Tapi kalau sentuhan batal ya. Sentuhan sama wanita Mesir, wah ada getar, wah batal gitu. Karena ulama beda-beda. Kalau Imam Syafi'i, lazah am ghairul lazah batal. Merasakan getaran atau tidak merasakan kenikmatan tetap batal. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terserah, mungkin saya dari kecil lebih banyak mengikuti mazhab Syafi'i ya. Jadi dalam hal sholat saya juga kurang begitu paham gitu, karena selama ini dapat ilmunya ya dari kajian-kajian yang istilahnya yang tidak rutin saya ikuti ya. Yang pertama itu memang penjelasan cara sholat yang benar-benar mazhab Syafi'i ini tadi. Yang kedua adalah bagaimana korelasinya antara sunan yang ada 9 di Indonesia dengan mazhab yang 4 itu. Terima kasih. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama ini gampang jawabannya. Antum beli kitabnya, baca sendiri. Ini kalau saya jelasin pulangnya buka puasa atau iya, karena panjang, harus praktek dan seterusnya. Kitabnya sudah banyak, tinggal kita mau baca atau tidak. Sama kayak tadi, tinggal buka bahkan HP, download PDF-nya ada. Bahkan YouTube ada nyontohin sholat
mazhab Syafi'i begini, mazhab Maliki begini, Hanafi begini. Tapi ingat YouTube-nya siapa ya, jangan sembarangan. Yang sudah diketahui kebenarannya, jadi bisa di cross check dari kitab. Gitu Ustaz ya. Karena insya Allah mudah, zaman sekarang mudah, yang penting mau belajar atau tidak. Mudah sekali. Beda zaman dulu. Ya zaman dulu kita belajar, aduh nggak nyari kitab, harus ngaji. Kenapa? Ya kalau nggak ngaji nggak bisa gitu. Kalau sekarang banyak terjemahannya, banyak banget yang terjemahannya. Zaman dulu mana ada terjemahan kan gitu. Mau nggak mau harus belajar bahasa Arab. Sekarang tanpa belajar bahasa Arab kita bisa baca terjemahannya. Yang penting kita mau belajar atau tidak. Yang kedua apa ya tadi lupa Ustaz? Oh iya, ini benar, ini serius. Ini kadang-kadang orang yang nggak ngerti sejarah ya begitu. Ngapain pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki? Ini kan kita harus, kan kitabnya sudah ada nih hadisnya, hadis Imam Bukhari. Wah ya saya bilang Masya Allah ini nggak ngerti sejarah. Imam Bukhari belum lahir, Imam Muslim belum lahir. Imam Muslim, Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, gitu. Maka ketika kita mengaji kitabnya Imam Abu Hanifah Al-Mudawwana, kitabnya Imam Syafi'i misalkan atau kitabnya Al-Muwatta Imam Malik, tidak ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahu At-Tirmizi, rawahu Ad-Dailami, tidak ketemu. Kutubus Sittah nggak ketemu. Lah mereka belum pada lahir. Gitu kan. Jadi kemudian muncul wah ya sudah kita pakainya yang hadis-hadis sahih saja. Ya, wah ini kan Imam Abu Hanifah pakainya hadisnya tidak sahih, ya sudah tidak perlu kita ikuti. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihadnya ulama mujtahid itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya. Gitu. Makanya kadang-kadang saya suka miris itu. Ada orang bicaranya selalu ya bagus sih. Selalu bicaranya ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ya bagus sih, benar bagus. Tapi kalau dalam masalah fikih kita mengambil istimbat, coba ngaca diri dulu. Sudah menjadi ulama mujtahid atau belum? Kalau belum menjadi ulama mujtahid, ya ittiba aja dulu. Gitu. Jangan bikin fatwa baru gitu. Karena kalau bikin fatwa baru, apalagi sampai menyalahkan fatwa ulama mujtahid terdahulu, kayaknya seakan-akan beliau lebih hebat dari Imam Syafi'i gitu, lebih hebat dari Imam Ahmad, lebih hebat dari Imam Abu Hanifah, lebih hebat dari Imam Malik. Kacau. Padahal kadang hafalan Quran juga setengah-setengah, hafalan hadis juga setengah-setengah. Itu Ustaz. Jadi kenapa kok dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, yang 4 mazhab ini tidak ditemukan kata-kata rawahul Bukhari, rawahul Muslim, atau rawahul Tirmizi dan ulama hadis lainnya? Karena memang belum pada lahir. Kita lihat ya. Saya memahaminya kutubut tis'ah. Kalau kutubut tis'ah itu identik dengan imam-imam hadis yang 9. Ini jadi kagak nyambung ya. Jadi beliau menyebutnya tis'ah, saya langsung nyamber ke kutubut tis'ah. Jadi kalau udah kutubut tis'ah identik dengan ulama-ulama hadis. Oke, sekarang Imam Wali Songo ya. Jadi begini. Ini bersejarah ya. Sejarah nanti silakan dikoreksi ya, silakan dikoreksi karena ini masih debatable siapa itu sunan ini, sunan itu dan seterusnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Oh, Sunan Wali Songo itu tidak ada, itu hanya sebuah simbol gitu dan lain sebagainya. Itu silakan perdebatan di kalangan ahli sejarah. Tapi yang kita harus pahami adalah proses dakwah tidak bisa instan. Proses dakwah selalu melewati proses yang sangat hati-hati. Contohnya kita sering dapat
informasi bagaimana Sunan Kalijaga berdakwah. Sunan Kalijaga berdakwah dengan menggunakan wayang, dengan menggunakan musik. Ya, itu melalui proses asimilasi budaya, penyesuaian budaya setempat. Kalau misalkan tiba-tiba masyarakat Indonesia zaman dahulu yang senang minum minuman keras tiba-tiba langsung haram minuman keras, wah mereka jadi tidak tertarik masuk Islam. Haram judi, langsung begitu, nggak tertarik masuk Islam. Haram bermusik, nggak tertarik masuk Islam. Maka dicari ini senangnya apa nih? Oh, seninya diislamisasikan. Zaman dulu sebelum Islam hadir, ada yang namanya selamatan. Orang lahiran diselamatin. Ya kan? Orang hamil diselamatin, orang nikahan diselamatin. Lalu diislamisasikan. Kata-katanya diganti dengan tasyakuran. Ya. Kalau namanya sudah diganti, berarti ritualnya berubah. Kalau orang dulu hamil itu pakai ada mandi, kembang dan lain sebagainya. Kalau diharamkan, orang jadi nggak tertarik dengan Islam. Maka boleh adain ya 7 bulanin boleh, tapi nggak usah pakai ritual sembur itu, nggak usah. Kita bacain Al-Quran aja gitu. Kita zikiran aja, undang ustadz, sodakoh ke tetangga, gitu caranya kan. Itulah yang kemudian terjadi di Indonesia. Maka kemudian ketika ada di sekitar kita yang hal-hal seperti itu, ada yang meninggal dunia, tahlilan, ada ya yang lahiran lalu mengadakan tasyakuran dan lain sebagainya, itu adalah proses memang. Ya, dan ketika itu sudah pernah dilakukan, maka tidak bisa dibatalkan. Artinya tidak bisa kita salahkan. Gitu. Dan itu sah-sah saja. Kalau menurut saya sah-sah saja. Jadi yang tidak mau, misalkan ada yang meninggal, ada 3 hari, 7 hari, saya nggak mau lah ngadain 3 hari, 7 hari, karena Rasulullah tidak pernah 3 hari, 7 hariin ketika saudaranya meninggal. Ya silahkan saja. Tapi kalau misalkan ada saudara kita yang mengadakan itu, silahkan juga. Tidak ada salahnya. Karena itu sangat efektif untuk dalam dunia dakwah. Dan tidak dibatalkan. Ustaz, sekarang kan Islam sudah maju sedemikian rupa, masa apa perlu masih budaya-budaya setempat kita gunakan? Ya tetap masih tidak masalah. Tidak apa-apa. Selama yang dilakukan itu bukan perbuatan yang haram. Contohnya adalah minum khamr. Ketika dakwah Rasulullah awal itu mengatakan khamr itu ada manfaatnya, tapi bahayanya besar. Pelan-pelan, nggak langsung bilang haram. Kalau mabok jangan dekat ke masjid. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan deketin tempat sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Berarti umat Islam saat itu banyak yang mabuk. Karena dapat panggilan sholat, dia nggak boleh mabuk. Akhirnya dia ngurangin. Mau sholat nih, jangan mabuk dulu. Ntar kapan mabuknya? Habis sholat. Ya masih dimulai zaman dulu gitu. Lalu kemudian ketika turun Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum. Wah, itu sudah mutlak tidak boleh lagi. Sudah mutlak keharamannya. Jadi ada proses. Rasulullah sudah mengajarkan proses itu. Bayangkan ketika Rasulullah dakwah langsung haram khamr. Aduh, gak ada yang mau masuk Islam. Itu namanya strategi dakwah. Ya, strategi dakwah. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Maaf nih, kedua. Yang pertama, daya persebaran pengikut masalah berbesar masing-masing di mana ya, Misalnya Malik, masalah Malik itu di mana, masalah Malik di mana, dan satu itu di mana. Baik. Terus yang kedua tentang yang tadi nih, yang saya itu Malik nih sebagai orang yang aktif saat ini ya, belum sampai yang kami gitu ya. Nah,
di zaman sekarang nih, di zaman sekarang kan ada kondisi faktualnya lagi pandemi. Tapi kan kalau tadi saya bilang sapi itu hidungnya harus dari sana. Namun kan ulama-ulama kimia dan mungkin juga anjuran pemerintah kan pasti mendapatkan saran dari para ulama dan ulama yang saat ini ada dengan kondisi yang ada itu dan juga membolehkan gitu kan dan bahkan mengajarkan sholat untuk gitu. Nah, apakah itu akan menjadi keliru? Baik. Ya. Sudah siap. Ini pertanyaan pengurus DKM memang dalam ya, insya Allah. Ada satu kondisi yang kemudian kondisi tidak normal, yang kemudian muncul pengecualian. Dalam ilmu usul fiqh itu ada 9 takhfifatus syar'i. Ada iskot yang pertama, gugur. Sholat Jumat semua ulama bilang wajib. Berarti sudah ijma, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan bahkan ulama-ulama yang selain 4 mazhab ini bilang wajib. Lalu tiba-tiba saat pandemi kita kagak sholat Jumat, ikut mazhab siapa itu? Inilah yang disebut dengan pengecualian, takhfifatus syar'i, masuk kepada isqat, gugur kewajiban sholat Jumatnya ketika ada sesuatu yang tidak normal. Ada sesuatu yang memaksa kita agar sebaliknya tidak salat Jumat. Nah, ini yang disebut dengan pengamalan qawaid al-fiqhiyah. Maka dalam usul fiqh itu selain membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, maka dibahas juga al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah seputar fikih. Di antara salah satunya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah lebih baik daripada sekarang saya tanya, kalau kita kumur-kumur atau istinsak dapat pahala tidak? Dapat dong, karena ini adalah menjalankan perintah Rasulullah yang kemudian menjadi sunnah wudu. Tapi bagaimana kalau ketika kita puasa? Ada kemungkinan tidak itu air masuk ke telan? Nah, mana yang lebih baik? Wudu atau tinggalkan wudu? Dalam kondisi normal, tidak dalam puasa, sangat ditekankan untuk wudu dan istinsak. Tapi kalau dalam kondisi puasa, justru maka sebaiknya jangan wudu dan jangan kumur-kumur dan istinsak. Jadi melihat kepada kondisi. Kalau dalam kondisi normal, kemudian kita mau pakai masker, misalkan berdebu, ya, kan boleh-boleh saja. Tapi kalau ikut Mas Syafi'i, karena Imam Syafi'i mensyaratkan yang lainnya selain jidat, maka kita turunin sampai sini. Tapi kalau ikutnya Hanafi, ya ditutup semua nggak apa-apa, karena hanya mensyaratkan ini dalam kondisi normal. Kalau misalkan ini masjid nggak jelas, yang sakit ikut sholat, yang sehat ikut sholat, ya. Kita khawatir, ya sudah, itu sudah termasuk takhfifatus syar'i, mendapat keringanan. Kita melakukan sesuatu yang tidak boleh, maka menjadi boleh. Prinsipnya apa? Ad-dararu yuzalu, sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Begitu Ustaz. Itu konsep panjang. Minimalnya ada 40 al-qawaid al-fiqhiyah. Kami santri wajib hafal itu. Ad-dararu la yuzalu bid-darari, ad-daruratu tubihul mahzurati. Ya, wah, ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Kami harus hafal itu. Santri. Kalau di sini disampaikan, waduh. Ya itu, sampai sahur lagi kita ke sini, terus selesai. Karena memang untuk menyimpulkan satu hukum ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Kadang-kadang pertimbangan itu tidak terdapat dalam hadis ataupun ayat, dan itu dilakukan oleh ulama-ulama yang tadi saya sebutkan. Mereka pun melakukan itu. Jadi kondisional. Dalam kondisi normal, bedakan dengan kondisi yang terdesak atau dalam kondisi bahkan dipang
Aduh, penjara lagi saya. Ya ini, ya bipang itu bahkan ya kalau misalkan bipang boleh, ya bisa jadi boleh dalam kondisi tertentu, tapi ingat dalam kondisi tertentu, bukan oleh-oleh mudik ya. Nah ini bipang itu bisa jadi boleh. Ya contohnya misalkan saya tersesat di hutan, lapar, lalu kemudian ditolongin sama suku pedalaman. Suku pedalaman nggak ngerti halal haram. Lalu saya disuguhi minuman arak misalkan, plus minumnya bipang. Ya ambat aja daripada mati. Karena dalam Al-Maqasid Asyariah yang pertama ada hifzuddin, ada hifzun nafas, menyelamatkan jiwa daripada mati makan. Tapi ada prinsipnya, ma'ubi halid dororoti yukodaru bikodariha. Kalau untuk menghilangkan, mencegah kita dari kematian hanya 1 gelas saja, ya 1 gelas saja minum araknya. Jangan tanggung nih masih banyak, gak boleh. Ya enak nih, jarang-jarang makan bipang nih, ya baru satu potong sayang, sisanya buat oleh-oleh. Ya gak boleh. Gak boleh. Yang halal ya, yang halal hanya saat untuk menghilangkan darurah saja. Jadi ini prinsipnya. Tadi apa lagi tadi ya? Oh sebaran. Nah ini sebarannya berbeda setiap masa. Seperti tadi di wilayah Makkah dulunya banyak pengikut mazhab Maliki, tapi sekarang berubah, tidak Maliki tapi Hambali. Mesir itu campur antara berubah juga kondisinya. Pernah banyak mayoritasnya adalah Syafi'i karena Syafi'i dulu wafat di Mesir, tapi kemudian beberapa abad kemudian tidak lagi Syafi'i yang banyak di sana, tapi Hanafi. Gitu. Jadi memang ada kecenderungan berubah ya tergantung masyarakatnya. Tapi kalau dikalkulasi pengikut mazhab terbesar Syafi'i dari masa ke masa. Ya. Karena dikalkulasikan itu hampir 50%. Ya, hampir 50%. Kalau untuk di masa sekarang, pengikut Hambali hanya 5%. Hanya 5%. Sisanya adalah Maliki dan Hanafi. Hanafi lebih besar dari Maliki. Gitu. Ya. Nah, dulu di Mekah, kalau cerita buyut kami ya, cerita kakek kami ya, yang kakek saya pernah mukim di Mekah itu beberapa tahun belajar. Kalau kita kan nyantrinya di sini ya. Kalau orang dulu tuh nyantrinya di Madinah 10 tahun, di Mekah 15 tahun itu. Kakek saya itu begitu dulunya. Itu ceritanya ya dulu di Mekah itu sholat berjamaahnya gantian. Jadi ada mihrab mazhab yang 4 itu. Jadi qomat yang sholat mazhab terbesar siapa saat itu pengikut yang paling banyak? Syafi'i duluan sholat. Syafi'i selesai sholat baru qomat mazhab Hanafi. Hanafi sholatnya di sebelah sono. Yang Syafi'i sholat di sebelah sono. Dan sebelah sono beda karena kan Mekah bisa di banyak mihrab gitu. Yang terakhir sholat adalah yang paling sedikit pengikutnya Hambali. Gitu dulu sebelum Saudi menjadi kerajaan ya, ceritanya dulu orang-orang dulu. Tapi setelah menjadi kerajaan dijadikan satu mazhab sehingga sholat tidak ada lagi ganti-gantian, satu mazhab pakai Hambali gitu Ustaz. Ya. Baik. Sudah jam 7 kurang. Tungguin ini ngaji sampai jam segini. Biasanya jam 6:04 udah suruh kita sholat ya. Masya Allah. Ini edisi akhir Ramadan ya, edisi spesial. Saya juga santri lagi libur jadi tenang. Kalau santri lagi masuk udah ketar-ketir jam 7 udah masuk kelas ya. Iya ini. Sampai sahur lagi.
Baik, nanti filenya ini jujur Ustaz, filenya juga baru saya selesaikan baru semalam ya, saya baru selesaikan semalam. Jadi ngutip-ngutip dari kitab ini dan lain sebagainya dijadikan slide baru semalam selesai. Jadi nanti saya akan sampaikan slide-nya ke pengurus DKM untuk dibaca, dan sebenarnya sudah banyak kitabnya, bahkan di-download juga banyak ya. Intinya adalah kita mau mengkaji itu atau tidak, mengenal ulama-ulama kita atau tidak. Jangan sampai kemudian anak-anak kita lebih kenal Superman, Spiderman daripada ulama-ulama Islam yang beneran kepahlawanannya dalam masalah keilmuan, baik ulum syar'i ataupun yang lainnya. Maka ketika anak-anak kita, generasi kita itu begitu mencintai ulamanya, ulama Islam, dan bangga dengan keulamaan, maka mereka akan muncul giroh untuk memperdalam ulum syar'i atau ulum yang lainnya, sehingga akan muncul ilmuwan-ilmuwan dari generasi kita ke depan. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji manfaat dan barakah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.